Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan matematika wajib untuk kelas 10. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu materi baru ya, bab 2 mengenai pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Nah, di bab 2 ini ada dua pembahasan. Yang akan dibahas pertama kali yaitu pertidaksamaan rasional atau pertidaksamaan pecahan, dan nanti untuk pertemuan berikutnya pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai pertidaksamaan pecahan. Sebelum ke definisi pertidaksamaan pecahan, kalian harus tahu dulu apa itu bilangan pecahan. Nah, di sini sudah dituliskan ya bilangan pecahan ini. Nah, secara definisi, secara umumnya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A itu pembilang, kemudian B itu penyebut. A dan B ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu boleh bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Dan B tadi penyebut, tidak sama dengan 0. Jadi nanti untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi di pertidaksamaan pecahan. Sekarang untuk definisi pertidaksamaan pecahan di modul juga sudah ada ya, yaitu pertidaksamaan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, di mana bagian penyebutnya memuat variabel. Itu definisi pertidaksamaan pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal ya. Di sini sudah dituliskan contoh soal nomor 1, yaitu soalnya ini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan pecahan X dikurangi 3 dibagi X ditambah 4 lebih dari 0. Langkah penyelesaiannya, nih di sini sudah dituliskan langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Yang pertama itu langkahnya jadikan ruas kanan sama dengan 0. Yang kedua, sederhanakan ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Yang ketiga, menentukan pembuat 0 pembilang dan penyebut. Yang keempat, meletakkan pembuat 0 di garis bilangan dan menentukan tandanya. Dan yang terakhir, menentukan penyelesaiannya. Oke, kita tuliskan dulu di sini untuk penyelesaian. Soalnya apa tadi? Pertidaksamaannya X dikurangi 3 dibagi X ditambah 4 lebih dari 0. Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian, yang pertama itu jadikan ruas kanan sama dengan 0. Di sini ruas kanannya ya, ruas kanannya itu sudah sama dengan 0 ya di sini. Lihat, sudah sama dengan 0, berarti langkah 1 dilewat. Langkah 2, sederhanakan ruas kiri sehingga menjadi sebuah pecahan. Ruas kirinya ini X dikurangi 3 dibagi X ditambah 4. Nah, ruas kiri ini sudah membentuk pecahan yang sederhana. Artinya di sini sudah bisa ditentukan pembuat nolnya karena ruas kiri sudah sederhana dan membentuk pecahan. Lanjut, nomor 3, menentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebut. Kita tentukan pembuat 0, pembilang, dan penyebutnya. Pembuat 0. Untuk pembilang yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi X-nya, maka X-nya sama dengan, pindah ruas ya, X-nya sama dengan 3. Untuk penyebut, X ditambah 4 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 4. Nah, kita di sini sudah dapatkan nih pembuat nolnya yaitu 3 dan negatif 4. Namun di sini diperhatikan juga ya. Tadi ada syarat penyebut. Syarat penyebut apa di sini? Tadi
Syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Jadi X-nya, ini X-nya tidak boleh sama dengan negatif 4. Tidak boleh sama dengan negatif 4. Kenapa? Kalau X-nya negatif 4, ini akan menyebabkan penyebutnya menjadi 0. Kita masukkan saja ke sini X-nya negatif 4 ya, ke soal. X-nya diganti dengan negatif 4. Jadi negatif 4 ditambah 4 itu sama dengan 0. X dikurangi 3 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Makanya diadakanlah syarat penyebut, yaitu X-nya tidak boleh sama dengan 4 untuk soal nomor 1. Nah, setelah itu langkah keempatnya yaitu meletakkan pembuat 0 di garis bilangan dan menentukan tandanya. Sekarang kita letakkan di garis bilangan ya, gambarkan dulu garis bilangannya. Nah, di sini misalnya intervalnya atau bulatannya kedua-duanya pasti kosong atau terbuka ya, karena di sini di soal tanda pertidaksamaannya tidak mengandung sama dengan. Nah, dan ada ini nih untuk penyebut itu kan ini penyebut itu yang X ditambah 4, pembuat nolnya negatif 4. Nah, untuk negatif 4 masukkan dulu pembuat nolnya, negatif 4 dan 3. Untuk pembuat 0 itu bulatannya meskipun di soalnya ada tanda sama dengannya, tetapi untuk intervalnya selalu terbuka karena tidak boleh masuk ke himpunan penyelesaian nantinya. Berhubung di sini memang nggak ada tanda sama dengannya, berarti kedua bulatan ini kosong atau terbuka. Selanjutnya tentukan tanda di atas garis bilangan. Menentukan tanda di atas garis bilangan sudah dijelaskan ya, ada 2 cara. Di pertemuan sebelumnya ada 2 cara, yaitu dengan uji titik setiap daerah atau tanpa uji titik. Nah, di sini di pertidaksamaan nasional ini kita akan gunakan cara yang kedua, yaitu tanpa uji titik setiap daerah. Nih, dituliskan ulang sama dituliskan ulang. Trik tanpa uji titik setiap daerah. Yang pertama, tentukan tanda pada interval paling kanan dengan cara mengalihkan koefisien setiap variabel. Menentukan tanda pada interval paling kanan. Nah, ini. Yang ini nih, yang paling kanan itu. Ini. Itu adalah interval paling kanan ya. Kita tentukan interval yang sebelah sini dengan cara mengalihkan koefisien setiap variabel masuk ke pertidaksamaannya. Ini kan pertidaksamaannya X dikurangi 3 dibagi X ditambah 4. Lihat koefisien variabelnya, koefisien variabel X itu positif ya, positif. Berarti tuliskan ulang misalnya di sini X dikurangi 3 dibagi X ditambah 4. Koefisien X-nya 1 itu di sini positif ya, jadi positif dibagi ini koefisien X di bawah juga positif. Positif dibagi positif sama dengan positif, berarti tanda di sebelah kanan itu adalah positif. Selanjutnya, setelah ditentukan tanda sebelah kanan yaitu positif, tentukan tanda sebelah kirinya. Ada caranya nih. Tentukan tanda sebelah kirinya ketika melewati pembuat 0 yang berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka tanda berubah. Ingat, kalau faktornya berasal dari pembuat 0 berasal dari faktor berpangkat ganjil, maka tanda berubah. Tetapi ketika melewati pembuat 0 yang berasal dari faktor berpangkat genap, maka tanda tetap. Nah, di sini lihat. Sekarang setelah untuk
ke sebelah kirinya melewati pembuat 0, 3. 3 ini berasal dari faktor berpangkat ganjil ya. Berpangkat ganjil maksudnya ini. Disoalkan X dikurangi 3, terus dibagi X ditambah 4. Ini kan nggak ditulis ya, nggak ada pangkatnya. Kalau nggak ditulis seperti ini artinya itu pangkat 1. Lebih dari 1 pasti pangkatnya ditulis. Karena ini nggak ditulis ya, berarti pangkat 1. Kedua-duanya pangkat ganjil ya. 1 itu kan bilangan ganjil, kedua-duanya pangkat ganjil. Otomatis tanda ini pasti berubah atau sulang-seling nantinya. Dari positif menjadi negatif, kemudian dari negatif menjadi positif. Karena kedua faktor ini dua-duanya berpangkat 1 atau berpangkat ganjil, jadi tandanya nanti sulang-seling. Oke, setelah itu tentukan arah penyelesaiannya. Arah penyelesaiannya kemana? Tandanya, tanda pertidaksamaannya lebih dari, berarti ke daerah yang mengandung tanda positif. Nah, ini daerah yang mengandung tanda positif. Arsir yang ini. Jadi penyelesaian untuk pertidaksamaan soal nomor 1 itu adalah nih ya, HP-nya itu adalah X, di mana ke kiri ya, negatif 4 ke kiri artinya X kurang dari, nggak pakai sama dengan karena di sini bulatannya terbuka, X kurang dari negatif 4 atau 3 ke kanan, artinya lebih dari. X lebih dari 3. Nah, ini himpunan penyelesaian atau penyelesaian untuk pertidaksamaan pecahan contoh soal nomor 1. Mudah-mudahan dapat dipahami.